فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 233 dari Al-Bidayah jilid 2 ini. Isyarat kepada Bal'am bin Ba'ura. Qal wa qad dzakarna qissatahu fit tafsir. Kami telah menyebutkan cerita tentang dia dalam kitab tafsir. Wa annahu kana fi ma qalahu Ibnu Abbas wa ghairuh. Dia itu sebatas apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Ya'lamu alismal a'zam, mengetahui nama yang paling agung. Mustahil para nabi tak tahu. Dan para sahabat Nabi Musa yang terdekat tak tahu. Wa anna qaumahu sa'aluhu ayyad'u ala Musa wa qaumih. Dan kaumnya meminta kepadanya untuk mendoakan kecelakaan pada Musa dan kaumnya. Famtana'a alaihim. Maka dia menolak permintaan tadi. Falamma alahu alaih, tatkala mereka terus alaha, yaitu mengulang-ulang permintaan, raqibahima rotanlah, dia mengendarai seekor keledai milik dia. Tak tahu ini apakah taknya menunjukkan satu atau taknya menunjukkan betina. Kalau betina atan biasanya ya. Summa saronah wa muaskari Bani Israel. Kemudian dia bergerak ke arah pasukan perang Bani Israel. Falamma asyrafa alaihim, tatkala dia telah menampakkan diri pada mereka, robatot bihi himaratuh. Himarnya robado yaitu mendekam atau jatuh. Fadarabaha hatta qamat, maka dia memukul keledainya itu sehingga bangkit lagi. Fasarat ghaira ba'id, dia berjalan tidak jauh, warobadat, dan mendekam lagi. Fadarabaha darban asyadda minal awal, kemudian dia memukulnya dengan pukulan yang lebih keras dari yang pertama. Faqamat, maka bangkit lagi. Summa rabadat fadarabaha. Faqalat lahu ya Bal'am aina tadhhab. Siapa yang tanya berarti? Keledai kah? Ini pun aneh lagi ya. Keledainya bertanya, wahai Bal'am, kemana engkau akan pergi? Amatarul malaikata amami. Apakah engkau tidak melihat malaikat ada di depanku? Aneh-aneh cerita ini. Tarudduni an wajhi hadza. Apakah ini fi'il amr taradda yaruddu, yaitu engkau mengembalikan saya dari arah saya ini. Atadhabu ila nabiyillah wal mu'minin tad'u alaihim. Apakah engkau akan pergi kepada Nabiullah dan kaum mukminin untuk mendoakan kecelakaan pada mereka? Falam yangzi anha, namun dia tidak mau berhenti dari itu. Fadarabaha hatta sarat bih, dia memukulnya lagi sehingga keledainya berjalan lagi membawanya. Ini sangat aneh, gimana yang seperti ini tahu Ismullahil A'zam dan katanya memang doanya dikabulkan. Di dalam cerita Israiliyat itu, bagaimana dia malah akan memerangi Nabi? Ini muslim kah kafir? Bagaimana orang kafir tahu Ismullahil A'zam menurut cerita yang macam itu? Hatta asyrafa alaihim min ra'si jabali Husban, sehingga dia asyrafa ala, mungkin menampakkan diri atau mungkin melongok di kemuncak dari gunung Husban. Wa nadhara ila muaskari Musa wa Bani Israel, melihat kepada muaskar, yaitu camp pasukan dari Musa dan Bani Israel. Fa akhadha yad'u alaihim, mulailah dia mendoakan kecelakaan pada mereka. Fa ja'ala lisanuhu la yuti'uh, mulailah lidahnya tidak menaati dia. Illa ayyad'u wali Musa wa qaumih,
hanya saja mendoakan kebaikan untuk Musa dan kaumnya. Wa yad'u ala qaumi nafsih, mendoakan kecelakaan pada kaum dirinya. Falamuhu ala dzalik, maka orang-orang mencelanya atas perbuatannya itu. Fa'tadzara ilaihim bi annahu la yajri ala lisanihi illa hadza, maka dia menyampaikan alasan kepada mereka bahwasanya tidak ada yang keluar dari lidahnya kecuali itu. Wandala alisanuh, lidahnya terhulur, hatta waqa'a ala sodri, sehingga jatuh ke dadanya. Panjang juga ya. Entah cerita yang aneh-aneh. Wa qala liqaumih, dia berkata kepada kaumnya, zahabat minnil an ad-dunya wal akhirah, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Walam yabqa illa al makru wal hilah, tidak ada yang tersisa kecuali makar dan tipu daya. Gitukah artinya kira-kira al makr wal hilah? Summa amara qaumah, kemudian dia memerintahkan kaumnya an yuzayyinun nisa, untuk memperindah para wanita. Apa ini? Wa yab'asuhun, mengirimkan mereka bil amtiah, dengan barang-barang yabi'na alaihim, untuk menjual barang kepada Bani Israel dengan membuat fitnah. Wa yata'arradna lahum, menyodorkan diri kepada mereka. Hatta la'allahum yaqa'una fi zina, sehingga harapannya mereka terjatuh ke dalam perzinaan. Fa innahu mata zana rajulun minhum, maka kapan saja ada seorang lelaki dari mereka berzina, kufitumuhum, kalian akan tercukupi dari mereka. Ya, maksiat, terutamanya dosa besar, akan menyebabkan kekalahan. Fafa'alu, mereka mengerjakan itu. Wazayyanu nisa'ahum, dan memperindah para wanita mereka. Waba'asuhun, mengirimkan mereka ilal mu'askar, ke kemnya Nabi Musa. Famarot imra'atun minhum ismuha, apa ini, kusta gitu. Untuk bahasa Indonesia kusta kayak penyakit ya, nama penyakit kusta. Perempuan namanya kusta. Birajulin min udhama'i Bani Israel, melewati seorang lelaki dari pembesar Bani Israel. Ya jelas fitnah seperti ini mungkin aja terjadi ya, dan berat. Wa huwa, namanya siapa ini? Zimri ibni Shalum, yuqal innahu kana ra'sa sibti Bani Syam'un, dia adalah pemimpin dari kabilah Bani Syam'un ibni Ya'qub. Fadakhala biha, fa'ilnya berarti siapa? Si Zimri ini masuk menemui wanita tadi. Kubatahu, dakhala biha, membawa dia masuk berarti ke kubahnya. Ya masalah kalau macam ini, naudzubillah. Falamma khala biha, tatkala dia sudah menyendiri dengan wanita itu, arsalallahu ta'un, Allah mengirimkan ta'un ala Bani Israel, kepada Bani Israel. Faja'ala yajusu fihimul maut, jasa yajusu, kematian itu menyebar di tengah-tengah mereka. Fajasu khilalat diyar, yaitu apa? Menyebar, menyelusup di tengah-tengah mereka. Falamma balaghal khabaru ila, siapa ini? Fanhas ibnil Aizar ibni Harun, tatkala berita itu sampai kepada Fanhas, akhadha hirbatah, dia mengambil tombak pendek dia. Wa kanat min hadid, terbuat dari besi. Fadakhala alaihi malqubah, dia masuk ke dalam kubah, menemui mereka berdua. Fantadhamahuma jami'an fiha, maka dia menyusun, intadhama kan menyusun ya, yaitu menyatai, disatai di tombaknya itu. Mereka berdua langsung ditusuk sekalian, dua-duanya. Summa kharaja bihima 'alan nas, kemudian dia keluar membawa dua orang itu menemui orang-orang. Wal hirbatu fi yadih, dalam keadaan tombak pendeknya ada di tangan dia. Qad i'tamada ala khasiratih, dia bersandar kepada pinggang dia. Wa asnadaha ila, apa ini? Lihiyatihi, menyandarkannya ke janggutnya. Gimana cara membayangkannya? Apakah janggutnya panjang? Gimana janggut menjadi sandaran? Wa rafa'ahuma nahwas sama, mengangkat mereka berdua ke arah langit. Wa ja'ala yaqul, mulailah dia mengatakan, Allahumma hakadha naf'al biman ya'sik, ya Allah demikianlah kami
perbuat pada orang yang bermaksiat kepadamu. Wa rafa'allahu ta'un. Allah menghilangkan ta'un. Wa kana jumlatu man mata minhum fi tilka sa'ah, yang mati dari mereka, jumlah yang mati dari mereka pada waktu itu sab'ina alfa, 70.000. Bani Israel sudah tahu gini, ini cerita mereka kan. Nah, kenapa masih buat gitu juga ya, merusak orang Palestina, seperti yang diceritakan oleh teman anak Palestina, peristiwa kekalahan Palestina beberapa puluh tahun yang lalu. Dengan pola macam ini, Bani Israel mengirimkan anak-anak para perempuan untuk memfitnah para pemuda orang Palestina. Oh, iya. Membuat cara ini, padahal cara ini menimbulkan kekalahan. Kalau cuma Palestinanya yang kalah, yang Yahudinya belum kalah. Padahal apa? Jelas Allah marah kepada Yahudi kalau berbuat macam itu. Kenapa mereka malah membuat yang seperti itu? Sudah tahu cerita ini. Istilahnya cerita ini dipakai untuk membuat tipu daya, bukan untuk jauh dari maksiat, tak boleh maksiat saya. Nanti nenek moyang saya marah. Kenapa tak berpikir itu? Katanya Israel kan, Bani Israel, nanti Nabi Israel marah. Wal muqallil yaqul, yang mengatakan jumlahnya sedikit berkata isrina alfan, 20.000. Wa kana Fanhas bikra abihil Aizar, ya Fanhas adalah anak sulung ayahnya, yaitu Al Aizar ibni Harun. Falihada yaj'alu Bani Israel liwaladi Fanhas minadz-dzabihah. Makanya Banu Israel menjadikan untuk anak Fanhas hewan sembelihan, dari hewan sembelihan al-qubah, wadzira. Tapi dia apa? Qibah ya, qibah harokatnya. Cuma qibah diartikan apa di catatan kaki situ? Intinya menyebabkan kotoran tidak keluar sama sekali. Cuma dia diletakkan di karis. Karis biasanya adalah apa? Kalau Indonesia bilang handuk ya, yang di dalam perut itu. Tapi gimana kita membayangkannya, ini diletakkan di hewan kah? Jadi pempes gitu kah mungkin? Iya. Al-qibah minasyah, dari kambing. Kambing untuk dia diberi pempes biar tidak menjatuhkan kotoran. Wadzira berarti apa? Berarti kaki kambingnya itu yang disukai oleh Nabi juga. Kemudian wallahi, yaitu liha, yaitu janggut. Cuma maksudnya apa tak tahu. Memberikan hadiah berupa benda-benda ini kah? Walahum albikra min kulli amwalihim wa anfusihim. Sedangkan untuk mereka sendiri adalah, yaitu yang al-bikr tadi apa? Yang sulung, anak pertama dari setiap harta mereka, yaitu untuk mereka sendiri adalah anak pertama dari hewan-hewan mereka, ternak mereka, wa anfusihim, dan dari diri-diri mereka, dari jenis manusia. Berarti untuk menghormati Fanhas tadi apa? Sembelihan yang tadi. Ini semua jelas Israiliyat membingungkan. Wa hadzal dzakarahu Ibnu Ishaq min qissati Bal'am sahihun qad dzakarahu ghairu wahid min ulama salaf. Ini benar. Cuma benar yang macam mana? Seperti yang disebutkan lebih dari satu ulama salaf. Mungkin tidak perlu diingkari, tidak perlu dibenarkan, kecuali yang terang-terangan salah. Walakin tetapi la'allahu lamma arada Musa dukhula Baitul Maqdis, tatkala Nabi Musa ingin memasuki Baitul Maqdis, awwala maqdamihi minad diyaril misriyah, sejak pertama kalinya beliau tiba dari negeri Mesir. Nah, itulah peristiwanya yang setelah itu tak jadi masuk. Wala'allahu muradu bni Ishaq, mungkin itu yang dimaksudkan Ibnu Ishaq. Cuma telah kita lewati kan kalam Ibnu Ishaq, Nabi Musa berjaya masuk ke Baitul Maqdis. Walakin ma fahimahu ba'dun naqilina an, tetapi sebagian yang menukilkan dari dia tidak memahami itu. Ya ini tetap aja ini perkara gaib, dari mana tahu juga sanadnya bagaimana? Tak jelas. Wa qad qaddamna an-nasit Taurah, telah kami sebutkan terdahulu
tentang nas Taurat ma yashhadu li ba'di hada, yang menguatkan sebagian dari ini. Wallahu a'lam. Wala alla hadhihi qissatun ukhra. Mungkin juga ini cerita yang lain. Kanat fi khilali sairihim fitih. Terjadinya di sela-sela perjalanan mereka di Tih, yaitu Nabi Musa mencoba lagi untuk memasuki Baitul Maqdis. Walaupun ini akan menimbulkan pertanyaan lagi ya. Allah sudah menghukum 40 tahun, gimana di sela-sela itu mencoba masuk? Fa inna fi hadha siyaq, karena di dalam pola cerita tadi dzikru Husban, disebutkannya gunung Husban. Wa hiya ba'idatun an ardi Baitul Maqdis. Dia jauh dari negeri Baitul Maqdis. Jadi zahirnya adalah Balaam pergi sejauh itu. Jadi Nabi Musa masih jauh dari Baitul Maqdis. Aula Allahu, atau boleh jadi karena hadza li jaisi Musa. Ini berlakunya pada pasukan Nabi Musa, yaitu Nabi Musanya tidak ikut kali itu. Alladzina alaihim Yusha ibn Nun, yang dipimpin oleh Yusha bin Nun. Hina kharaja bihim minat Tih, tatkala dia membawa mereka keluar dari Tih. Qasidan Baitul Maqdis, menuju ke Baitul Maqdis, kama saraha bihi Suddi, seperti yang disebutkan secara terang oleh As-Suddi. Wallahu a'lam. Baik, ini sekedar data dan wawasan. Wallahu a'lam.